Kalau kita ngomongin puasa, apa sih yang pertama kali kepikiran? Seringnya, ya soal menahan lapar dan haus. Tapi hari ini, kita bakal ngobrolin sebuah tantangan lain yang mungkin justru jauh lebih berat. Yuk, kita mulai. Ya, jelas banget kan. Aspek yang paling pertama kita rasain pas puasa itu ya perjuangan fisiknya. Perut keroncongan, tenggorokan kering, itu semua adalah hal yang kita kenal dan kita siapkan setiap hari. Inilah dasar dari latihan kita. Nah, tapi disinilah pertanyaan besarnya muncul. Di saat tubuh kita lagi diuji, gimana kabar pikiran dan hati kita? Apa kekuatan kita buat nahan lapar itu udah sebanding sama kekuatan kita buat nahan amarah atau rasa kesal? Kenapa sih ini penting banget buat dibahas? Soalnya gini, emosi itu efeknya nggak berhenti di diri kita sendiri. Emosi kita itu punya dampak langsung. Dan seringkali, dampaknya paling besar justru ke orang-orang yang paling kita sayang. Dan kutipan ini, jujur aja, rasanya kayak nampar kita semua ya. Kata-kata ketus atau sikap nggak sabaran pas kita lagi capek dan lapar, seringkali ninggalin luka yang jauh lebih dalam daripada rasa lapar itu sendiri. Dan inilah intinya, yang paling merasakan dampak dari emosi kita yang nggak terjaga itu, ya mereka, orang-orang terdekat kita. Dan ternyata, ini bukan cuma soal perasaan loh, ada penjelasan psikologis yang sebenarnya cukup sederhana di baliknya. Yuk, kita lihat gimana kondisi fisik kita itu nyambung banget sama kestabilan emosi. Gampangnya gini, secara ilmiah, waktu badan kita kekurangan energi karena lapar dan capek, kemampuan otak kita buat ngatur emosi itu memang ikutan turun. Jadi, kalau kita jadi lebih gampang marah atau lebih sensitif pas puasa, itu sebetulnya ada penjelasan biologisnya. Ini bukan buat jadi pembenaran ya, tapi biar kita sadar kalau tantangannya itu nyata. Nah, karena itulah kita bisa melihat Ramadan dari kacamata yang beda. Bukan lagi sekedar kewajiban nahan makan dan minum, tapi sebagai sebuah program latihan yang utuh, paket komplit gitu. Jadi ada dua level latihan yang jalan barengan. Latihan fisik, yaitu menahan lapar, itu yang kelihatan di luar. Tapi latihan mentalnya, nah ini dia. Menahan amarah, menahan kekecewaan, menahan mulut biar nggak nyeletuk yang nyakitin. Itu level yang lebih tinggi dan seringkali jauh lebih susah. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Keberhasilan puasa kita mungkin nggak cuma diukur dari berapa jam kita nggak makan, tapi juga dari berapa kali kita berhasil ngerem diri sendiri buat nggak meledak dalam reaksi negatif yang bisa melukai perasaan orang lain. Oke, setelah kita memahami semua kerangka ini, sekarang waktunya kita bawa ini semua kembali ke dalam diri kita masing-masing. Anggap aja ini sebuah ajakan untuk kita sama-sama berkaca. Coba deh, renungkan interaksi Anda hari ini atau mungkin kemarin. Di antara dua perjuangan ini, menahan lapar di perut atau menahan emosi di hati, mana yang sebetulnya jadi tantangan utama buat Anda? Semoga kita semua bisa jadi pemenang di kedua arena tersebut. Sampai jumpa!